Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk adik-adik semua, ya ini saya berikan tutorial sedikit gimana caranya untuk memilih jurusan di SNBP. Oke, silahkan disimak benar-benar ya adik-adik ya, dipahami benar-benar. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan di grup. Oke, yang pertama gimana caranya untuk memaksimalkan kalian lulus di jalur SNBP ya. Jadi yang pertama adalah harus sesuai dengan aturan. Ini yang paling pertama adik-adik ya. Jangan sampai melanggar aturan gitu. Maksudnya gimana? Jadi sesuai aturan kalian boleh memilih dua. Jadi misalnya kalian pilih satu, pilih kedua, satu misalnya. Pokoknya aturannya itu kalau kalian memilih jalur undangan itu dua, salah satunya harus ada yang di provinsi SMA kalian. Jadi misalnya satu kalian pilih Fakultas Kedokteran UI. Nah, keduanya berarti kalian harus pilih yang di Unsyah. Misalnya yang keduanya kalian pilih biologi Unsyah. Nah, ini boleh ya. Jadi kalau seperti ini benar ya. Oke. Dan yang berikutnya, misalnya kalau kalian pilih di luar saja, kalian boleh ambil dimanapun. Tapi satu aja, kalau kalian mau pilih di luar saja, nggak pengen milih yang ada di Aceh, kalian boleh pilih dimanapun. Misalnya kalian ambil Fakultas Kedokteran UI. Nah, ini boleh gitu ya. Tapi kalau kalian pilih satu Fakultas Kedokteran UI, yang kedua kalian pilih biologi UI, sedangkan posisinya kalian ada di Aceh, ini nggak boleh, ini salah gitu. Jadi jangan sampai melanggar aturan. Intinya kalau mau dua pilihan silahkan, tapi salah satu harus ada yang di SMA kalian gitu. Kalau pilih satu saja bebas milih dimanapun gitu ya. Jadi ini yang seperti ini salah gitu. Bang, kalau saya pilih dua-duanya di USK atau dua-duanya di Unsyah boleh nggak? Boleh gitu. Jadi misalnya kalian pilih satunya, kalian pilih di satu di FK Unsyah, FK USK, keduanya kalian pilih di biologi USK. Nah, itu boleh nggak? Itu boleh ya, nggak masalah. Pastinya putra putri daerah itu diutamakan, makanya dibuat ketentuan seperti itu ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi jangan sampai melanggar aturan gitu ya. Biarpun mungkin di sistem kita nggak tahu ya, apakah di sistem itu bisa benar-benar kalau kita udah milih satu, keduanya nanti tertulis Anda harus memilih. Jadi udah ada di sistemnya, enak. Nah, masalahnya kadang-kadang di sistem itu tidak sesuai ketentuan. Jadi akhirnya kita bisa salah prosedur ya. Itu yang pertama. Yang kedua, peluang akan lebih besar jika kita memilih di Provinsi Aceh. Ini jelas. Kalau kalian pengen lulus di jalur undangan, pengen kemungkinan besar kalian kelulusannya itu tinggi, peluang kelulusannya besar, pilihlah yang ada di provinsi SMA kalian. Jadi kalau kalian milihnya ke Unsyah, USK, kalian pilihnya ke Unimal itu ada di Lok Sumawe ya. Kalian pilihnya ke UIN Araniri ya, UIN Araniri, atau kalian pilihnya ke ISBI Janto ya, kalian pilihnya ke Unsam yang ada di Langsa, kalian pilih ke UTU yang ada di Melaboh, kalian pilih ke Gajah Putih, Universitas Gajah Putih yang ada di Takengon, itu peluangnya sangat besar gitu. Ini sudah ketentuan dari pemerintah, putra putri daerah diutamakan untuk lulus di provinsi mereka. Jadi itu ketentuannya. Yang ketiga, jangan pernah memilih Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi di pilihan kedua. Tidak akan pernah lulus gitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Ini ada datanya adik-adik ya. Saya ngomong bukan asal gitu. Sebentar, saya buka dulu datanya ya. Oke, ini adik-adik bisa lihat. Saya buka ya. Ini saya ambil data tahun 2021 Pendidikan Dokter Gigi Unsyah. Ini yang ngeluarin data ini bukan hanya Unsyah ya. Jadi Unimal juga ngeluarin. Lihat pilihan keberapa lulusnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini pilihan ke-1. Tidak ada satupun yang lulus di pilihan kedua. Nah, jadi itu ya. Tidak ada satupun yang lulus di pilihan kedua. Kedokteran umum juga sama. Ya, dokteran gigi aja nggak mau, apalagi kedokteran umum ya kan. Kedokteran umum lebih ngerikan lagi. Jadi nggak ada. Nah, kita lihat. Ini dia. Ini pendidikan dokter untuk di Unsyah ya, tahun 2021. Lulus di pilihan 1 semua. Lihat tuh, 1 semua. Nggak ada yang pilihan 2 satupun. Nah, itu ketentuan buat kalian. Jadi buat yang milih jalur undangan ya, jangan memilih di pilihan kedua. Tidak akan lulus gitu ya. Oke, ini aturannya.
Untuk yang keempat, tapi kalau untuk jurusan-jurusan lain silahkan ya. Untuk jurusan-jurusan lain silahkan, bisa gitu. Tapi kalau untuk FK dan FKG terkhusus jangan pernah taruh di pilihan kedua. Peluangnya akan sangat kecil. Yang keempat, peluang di pilihan pertama sangat besar. Peluang di pilihan pertama sangat besar dibanding pilihan kedua. Bahkan nih peluang pilihan pertama ini bisa nyampe 90% ya. Gitu. Jadi peluang pilihan pertama tuh sangat besar. Jadi pilihan utama kalian taruhlah di pilihan pertama gitu ya. Bahkan ada beberapa kampus yang biasanya tuh pernah dulu zaman-zaman dulu tuh kampus favorit ya. Sekelas UI misalnya ya, mereka bilang kami hanya melihat pilihan pertama. Pilihan kedua tidak kami lihat ya, biarpun mungkin sekarang tidak pernah terucap lagi ya. Seingat saya dulu kampus-kampus sekelas itu, kampus-kampus favorit ya, sekelas UI dan lain-lain tuh biasanya mereka hanya melihat pilihan pertama gitu ya. Nah, biarpun pilihan kedua masih ada kemungkinan lulus, terutama kalau pilihan pilihan keduanya di kampus itu juga. Misalnya satu FK UI, duanya biologi UI, itu masih ada kemungkinan untuk dilihat pilihan keduanya karena itu masih di kampus yang sama. Jadi kalau kalian pengen memperbesar peluang lulus ya pilih saja jurusan yang kalian inginkan tuh di pilihan pertama gitu. Ya kecuali kalau itu di kampus yang sama ya. FK Unsya satunya, duanya teknik kimia Unsya, itu bisa gitu ya. Yang kelima, data alumni ini sangat berpengaruh, sangat penting. Jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan data alumni. Jadi data alumni ini bisa jadi patokan kalian apakah kalian akan lulus di jurusan yang kalian inginkan atau enggak. Contohnya gini. Nah, kita harus punya data nih. Makanya saya bilang sebelum konsul kalau bisa kalian punya data dulu. Misalnya gini. Ya, tahun kemarin dari angkatan kalian tahu yang lulus di Fakultas Kedokteran Gigi Unsya. Misalnya tahun kemarin itu di satu sekolah itu yang lulus di FKG Unsya itu ada 3 orang. Nah, ini tahun kemarin. Tahun ini kira-kira berapa? Kemungkinan tahun ini bisa 3 juga. Kalau dari 3 orang ini ternyata kuliahnya bermasalah, misalnya mereka ada yang DO, ada yang kuliahnya nggak beres ya kan, dan lain sebagainya. Pokoknya alumni yang tercatat melalui jalur undangan yang tahun kemarin ini nggak beres, ini bisa berkurang jadi 2 gitu, bahkan bisa jadi 1. Kalau bagus bisa naik jadi 4, tapi jarang-jarang sih. Nah, jadi anggaplah amannya tahun ini yang lulus 3 juga gitu. Jadi data alumni tahun kemarin ini bisa jadi patokan kalian itu bisa memilih jurusan-jurusan apa di tahun ini. Nah, gitu kira-kira. Jadi data alumni itu sangat penting. Tahun kemarin yang lulus di FKUI, yang lulus di UI misalnya, yang lulus di biologi UI, biologi Universitas Indonesia tuh ada 1 orang. Tahun ini ada peluang 1 orang juga kemungkinan gitu ya. Ada peluang nggak bang di jurusan lain? Ada gitu. Misalnya tahun kemarin lulusnya di biologi UI, apakah ada peluang untuk lulus di jurusan lain di UI juga? Ada gitu. Tapi lebih besar peluangnya jika itu memilih ke biologi UI juga gitu ya. Jadi mungkin itu bayangannya. Jadi kalau misalnya milih-milih kampus di luar, saran saya sih ada alumninya dulu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ini yang ke-5 udah ya. Berikutnya yang ke-6. Nah, lihat ranking paralel siswa. Lihatlah ranking di atas kita, itu penting banget. Jadi sangat penting. Ini contohnya tadi kita balik lagi misalnya. Misalnya tahun kemarin lulus di FKG UI 3 orang. Nah, tahun ini kemungkinan 3 kan. Siapakah 3 orang yang bisa lulus ini? Nah, maka ini pakai data. Kalian harus ngedata. Misalnya kalian milih Fakultas Kedokteran Gigi UI. Setelah di ranking satu sekolah ternyata ada 10 orang yang memilih Fakultas Kedokteran Gigi UI. Nah, gitu ya. Kan ada 10 orang nih, kalian cek kalian ada di ranking keberapa. Setelah dicek 1 misalnya, setelah dicek 1, 2, 3, 4, ternyata kalian ada di 3 ranking tertinggi, maka kemungkinan lulusnya besar gitu. Tapi kalau kalian ada di ranking 4, 5, 6, apalagi kalian di ranking 10, maka kemungkinan lebih baik kalian cari jurusan lain atau cari kampus lain gitu ya. Kalau kalian nekat kemungkinan nggak akan lulus, karena kemungkinan 3 orang yang diambil adalah 3 orang ranking tertinggi di tahun ini. Jadi ranking paralel itu sangat penting.
Jadi yang perlu kalian lihat adalah ranking paralel di atas kalian. Kalau misalnya jurusan sama, kalian gak usah lihat ranking paralel yang di bawah, lihat aja ranking paralel yang di atas gitu ya. Tapi yang keempat ini masih ada kemungkinan bisa lulus nggak bang? Ada kemungkinan. Kalau yang keempat ini dia punya prestasi yang melebihi ranking 1, 2, 3. Misalnya dia ranking 4 nih, tapi ternyata dia pernah ikut kegiatan di FKG Unsyah. Waktu FKG Unsyah bikin lomba, dia ikut. Dia ikut lomba di situ, ada sertifikat dan tercatat juga. Dia pernah jadi ketua OSIS, dia pernah jadi ketua ROHIS, dia pernah ikut Olimpiade Biologi, pernah ikut OSN, KSM, bahkan sampai tingkat nasional misalnya. Itu ada kemungkinan masih bisa mengalahkan yang ranking paralel atas gitu ya. Oke. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh, jika memilih di luar Aceh, di luar provinsi SMA kita, ini saya kebetulan ngomonginnya Aceh ya. Oke, maka wajib ada alumninya dan prestasi, karena ibaratnya kita itu seperti apa, jadi ibaratnya panitia gitu ya. Seandainya kita jadi panitia, kita dikasih satu ember pasir ya, kasih satu ember pasir yang jumlahnya sangat banyak ya, terus kita disuruh pilih, tolong pilih 10 butir pasir. Tolong dipilih 10 butir pasir terbaik. Coba yang namanya pasir pantai kan bentuknya sama ya, ukurannya pun hampir sama, hampir tidak terlihat. Gimana caranya kita memilih 10 butir? Otomatis kan kita harus mencari yang berbeda gitu. Apa yang berbeda? Yang berbeda berarti kan dari prestasi. Ranking paralel tertinggi, misalnya dia ranking paralel tertinggi di IPA, ranking paralel tertinggi di IPS, atau dia punya sertifikat OSN, dia punya sertifikat KSM, atau dia pernah ikut lomba di kampus kita gitu, pernah ikut lomba di kampusnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pengen milih di luar daerah, itu yang memilih itu pasti banyak. Jadi jangan nekat kalau kita tidak punya sesuatu yang menonjol dan yang membedakan dengan siswa-siswa yang lain. Jadi gitu. Syarat kalau milih di luar Aceh itu syaratnya harus ada alumninya minimal. Ya kalau nggak ada prestasi ya minimal ada alumni deh. Kalau nggak pernah ada alumni, itu sangat beresiko gitu. Jadi cari data-data tahun kemarin, kalau nggak ada tahun kemarinnya lagi, kalau nggak ada tahun kemarinnya lagi, minimal kita pernah ada yang lulus di situ dari sekolah kita ya. Dan yang terakhir adalah cek di kampus mana kita diblokir tahun sebelumnya, karena kalau udah diblokir saran saya jangan dipilih lagi gitu ya. Misalnya tahun kemarin ada yang lulus di psikologi UI, ternyata dia nggak ambil gitu karena tiba-tiba orang tuanya nggak ngizinin ya. Akhirnya ya udah, kalau saran saya kalau untuk sekelas kampus UI, ITB itu bisa 5 sampai 7 tahun ya kita akan kosong di kampus tersebut ya. Tapi kalau sekelas Unsyah kayaknya tuh paling dikurangin jatahnya aja gitu. Misalnya tahun kemarin ada lulus di FK Unsyah 1 orang, ternyata dia nggak ambil, mungkin tahun ini hanya akan dikurangin jatahnya. Dari kemarin misalnya 2 jadi 1 atau 3 jadi 2 gitu. Jadi dicek kampus-kampus mana yang diblokir, terutama kampus yang ada di luar provinsi SMA gitu, yang ada di luar Aceh, misalnya di USU, di mana lagi, di Unimed, di ITB, UGM, UI, UB dan lain sebagainya. Itu saran saya. Jadi itu kira-kira panduan dari saya. Nanti untuk berikutnya silakan ditanyakan di grup ya. Tanyakan di grup. Yang pasti kalau ada yang nanya lagi, satu lagi bang, nilai untuk mencapai ke FK Unsyah, FK UI minimal berapa? Kalau untuk Aceh, saya jujur aja ya mau bilang adik-adik semua ya, Aceh itu nilainya tinggi-tinggi banget. Jadi insya Allah kalau anak Aceh itu kemanapun dia lulus. Masalahnya jangan ngelihat nilai rapot lagi kalau di Aceh, yang dilihat itu adalah ranking paralelnya. Nah, saingan kalian dalam satu sekolah ini yang penting kalau di Aceh. Jangan kaget kalau anak Aceh membandingkan nilai rapotnya dengan anak-anak di Jawa, itu akan sangat berbeda. Anak Jawa itu banyak yang nilainya tuh lebih kecil dari anak Aceh gitu. Tapi mereka mungkin sudah terpercaya di beberapa kampus, jadi mereka bisa lulus. Jadi jangan kaget anak-anak Jawa misalnya nilai rankingnya 89, anak Aceh 92, kok bisa anak Jawa yang dipilih? Ya salah satunya karena mungkin orang Jawa di Pulau Jawa tuh kalau udah dapat kemungkinan akan diambil karena kan mereka di pulau yang sama gitu ya. Dan juga kan orang-orang di Jawa nggak tahu budaya nilai rapot di Aceh itu seperti apa ya kan, nggak tahu. Nah jadi makanya saya bilang nilai rapot setiap sekolah di Aceh aja itu bisa beda-beda. Bisa jadi nilai 90 di Riau
akan berbeda dengan nilai 90 di SMA 1, akan berbeda dengan nilai di MOSA, akan berbeda dengan nilai 90 di MOSA Arun, atau nilai 90 di Fatih Bilingual School. Jadi akan berbeda. Dan itu tiap kampus itu punya data gitu. Mana data nilai rapot yang bisa dipercaya. Jadi intinya gak usah bandingin nilai rapot deh. Lihat aja ranking paralelnya saingan kamu di sekolah gitu. Dan lihat data alumni. Nah itu ya kira-kira ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan tanyakan di grup, atau nanti kita buat pertemuan via Zoom, atau nanti bisa konsultasikan di tatap muka dengan saya atau dengan tim-tim konsultan yang lain. Kalian bisa konsul dengan Bang Ryan atau Kak Eca atau Bang Bobi atau saya ya Bang Rahmat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.